Subscribe itu gratis guys. Ayo, kalau suka like, kalau suka lagi share, Anda pasti masuk surga. Oke, berikutnya Pak Aditya Solo Organ. Untuk power rekomendasi buat ST218 apa kok? Zaman dulu saya jual Taso ST218 itu powernya watt, speakernya kurang lebih sekitar 800 watt satu. Jadi dua itu 1600 watt 8 ohm. Kan seperti penjelasan saya kemarin, kalau mau dapat maksimumnya ya Bapak harus pasang power 2 kali lipatnya. Kalau pasang power 2 kali lipatnya berarti Bapak cari 4 ohm yang sekitar 3200 watt. Kalau nyari yang 4 ohm 3200 kayaknya power Cina udah ngos-ngosan semua ya. Jadi apa namanya, Anda harus beli power yang branded. Tapi kalau beli power yang branded, kalau speaker Anda Taso, kalau saya saran jangan. Mending Anda beli subwoofer yang terusannya. Kalau event 210 beliau subwoofer das saja Pak, untuk untuk supaya seragam. Jadi next kalau Bapak jual itu satu sistem, lebih gampang jualnya ya. Saya nggak tahu karena saya juga bukan penjual das, subwoofernya tipenya apa saya nggak tahu ya. Kalau saya saran begitu. Bapak Aditya Solo Organ, berdasarkan hitungan yang Koko kemarin jelasin tentang watt dan sebagainya. Iya bener. Mbak Bimo, Mas Roni Menos koncoku bareng loh Mas. Yo. Bapak Andri Saputro, power MMX kuat ngangkat speaker TBX 100 go. TBX 100 yang merek apa Pak? Kalau yang mereknya SPL kuat Pak. Kalau yang merek BNC itu speaker yang sedot power banyak Pak. Dia mintanya 1200 kalau nggak salah BNC. Rada ngos, kalau Bapak main 8 ohm kuat, tapi kalau Bapak main 4 ohm rada ngos-ngosan Pak. Yang salah bukan powernya, yang salah speakernya Pak. Wattnya power hungry Pak. Nijar Sulaiman, apa Nijar? Apa yang saya lewatkan? Nggak ada yang dilewatkan. Kalau speaker aktif apakah harus di smart tap lagi waktu digantung? Ya, cuman untuk make sure aja, untuk ngerapiin kan. Ekualisasi ini kan ditujukan untuk nyari delay antara high sama full sama sub. Terus kemudian kita mau tahu bahwa ini misalnya kalau di lapangan terbuka misalnya ya, lapangan terbuka ada slapbacknya itu di frekuensi berapa, kurang lebih kayak begitu ya Pak Kades Rudian. Oke Pak Nugroho lagi, Om seringkali kalau job live recording multitrack dengan ambil sinyal dari mixer digital, koneksi secara digital USB di DAW. Di DAW nya dapat sinyal dengan gain yang minim banget. Untuk FOH katanya engineer cukup gainnya. PE udah menggelegar, saya minta tambah gain tidak disetujui. Alhasil sangat lemah materi yang direkam. Di saat post pro tentu dapat noise floor yang juga naik. Solusinya gimana? Wah, ini jelasinnya bisa bertengkar ini. Ini bisa bertengkar ini karena gini, sound engineer itu naruh gain itu menggelegar itu patokannya apa? Kalau gainnya dibuka kecil misalnya, yang gainnya ini bukan termasuk hot gain. Hot gain itu bukan 0 dB misalnya ya. Misalnya sinyalnya di bawah misalnya ini ya, ini kita bicara misalnya. Terus fadernya dia ada di atas 0 dB semua, rata-rata plus 5 dB semua. Terus dia bilang menggelegar. Iya menggelegar, tapi secara gain struktur ini salah. Itu susah dijawab. Ya kan ya, ini salah. Terus yang kedua, selain itu yang kedua, kalau dia sudah gainnya udah bener, terus kamu habis gainnya sudah bener, terus fadernya juga sudah bener, seharusnya Anda sudah mendapat gain yang bagus Pak. Karena selama ini saya di gereja direkam multitrack di gereja saya, gainnya itu rata semua karena saya setting gainnya bagus ya. Kayak mikrofon saya pakai gain, mikrofon saya pakai gain 28 dB semua rata. Terus kemudian alat musik rata-rata saya pakai gain sekitar 23 sampai 25 rata. Ya, jadi kalau misalnya
drum misalnya, biasanya kan drum itu mukul snare-nya kenceng, ya toh. Di situ saya nggak mau nurunin gain, tapi saya minta pemain drumnya untuk mix snare drumnya dijauhin atau mukulnya jangan kenceng-kenceng. Jadi akhirnya hasil rekaman saya itu kalau saya pernah nanti ya kapan-kapan kalau saya mixing lagi ya, saya sharing Anda rekaman, nanti saya cari di Dropbox saya. Google Drive saya, itu nanti hasil rekamannya itu sudah rata Pak. Karena apa? Karena saya udah pakai gain struktur yang benar. Untuk jawab pertanyaan Pak Nugroho. Jadi kalau memang mau istilahnya mau aman, solusinya ya Bapak beli mixer digital satu lagi, di splitter, Anda nyeting gain sendiri Pak. Aman itu Pak. Ya kan ya, tapi kalau misalnya wah nggak mungkin, jobnya nggak mahal, wah itu saya ya harus bertengkar dulu sama FOH engineer-nya Pak. Itu jawabannya Pak. Ya. Oke, Aditya Solo Organ siap suwunku sama-sama. Bapak Roni Samatsu, power apa yang cocok buat Hooper S18001A? Saya nggak jual komponen Hooper ya Pak ya, jadi saya nggak bisa jawab Pak, karena saya nggak tahu spek sheetnya. Itu jawaban dari saya. Ya, jadi sorry ya Pak ya, nggak bisa jawab. Kalau spek sheetnya ada, saya bisa bantu jawab Pak. Oke. Siapa lagi yang mau nanya? Kayaknya sudah nggak ada yang nanya. Kalau nggak ada yang nanya, saya kasih ini sesi yang terakhir 5 menit. 5 menit. Ini sudah menit ke 1, tinggal kurang 4 menit lagi. Nggak ada yang nanya lagi. Bapak Andi Samutro, Bos Nano mana suaranya? Lagi ngerajit box. Menjawab, ini saya dibantu Om Cepot ini. Menjawab Pak Nugroho Anot, sepertinya setiap digital console ada direct out USB, bisa di-adjust seperti di SQ misalnya. Untuk track record waveformnya lalu kecil, aman untuk di-mixing ulang. SQ ada ya itu ya. Ya, saya nggak pernah sampai, soalnya nggak pernah sampai rekam DAW soalnya. Bapak Didik Sadewa, mic untuk paduan suara rekomen apa Bos? Mic untuk paduan suara saya rekomennya pakai mic gooseneck. Ya, ada khusus mic paduan suara tapi itu base-nya dari mic gooseneck. Itu dia nggak bisa jauh tapi dia bisa melebar. Jadi kalau rahasianya mic paduan suara itu jangan terlalu pakai banyak mikrofon, karena kalau terlalu banyak pakai mikrofon ujungnya gampang feedback, karena mic satu ngerasain mic yang satunya lagi. Itu rahasianya. rahasianya mic mic paduan suara. Bapak Witono, speaker Eropa power Cina atau sebaliknya? Speaker Eropa power Eropa Pak. Sorry Pak ya, kalau mau bagus speaker Eropa, bisa beli speaker Eropa, belilah power Eropa Pak. Kalau nggak bisa beli power Eropa, beli Cina aja Pak. Karena apa? Karena speakernya Bapak Eropa, power Anda Cina, speakernya nggak bisa menunjukkan performa yang maksimal. Dan ini speaker dipasang di dalam boxnya Anda. Kalau dipasang di dalam boxnya Anda, siapa yang tahu itu speaker Eropa atau speaker Cina? Toh juga jobnya juga nggak ngangkat Pak. Itu jawaban untuk Pak Witono. Ya. Tapi saya nggak ngelarang loh ya, Bapak punya beli power Cina ya. Kalau Bapak speakernya Cina, beli powernya Eropa, waduh ya ngotot. Gitu. Kapan review PD 185C03? Kan sudah pernah zaman dulu dibikin frekuensi responnya Pak. Apanya mau direview Pak? Verdinium Idola Proson. Itu Pak, lihat brosur aja Pak. Saya nggak pernah kalau saya itu sudah pernah direview semua Pak.
Itu. Ada pertanyaan satu lagi, ini sudah menit keempat. Kalau nggak ada, saya akhiri. Nanti kalau besok ada waktu lagi atau saya mau online, saya kasih woro-woro pagi-pagi. Anda siapin pertanyaan Anda supaya saya bisa jawab pertanyaan Anda masing-masing. Ya, yuk, nggak ada. Saya kasih kesempatan. Kalau nggak ada ya sudah. Ya, ini rekaman pasti nggak saya hapus, nanti saya post. Jadi kalau ada yang mau denger lagi penjelasannya, mungkin bisa Bapak itu. Bapak Puput Arjanto terakhir ya. Face saat ukur smart life antara driver dan sama Twitter apakah harus menyatu? Kalau mau bagus driver sama Twitter. Speaker middle sama driver middle sama Twitter ya, kalau bisa fasenya di 0 derajat Pak, itu kalau mau bagus ya. Saya nggak ngerti bahasa Anda ini menyatu, saya nggak ngerti. Review 12 in L1228 waduh kayaknya saya nggak pernah kulak itu. Nanti kalau habis corona ya, nanti dikulak baru bisa dijawab ya. Terus oh iya, Anda ikut aja apa namanya YouTube-nya SPL Audio Profesional, di situ dibahas kok. Itu kan importernya teman saya kasih masukan bahwa ayo kamu mulai bikin apa namanya video-video frekuensi respon, karena yang punya SPL itu les smart life sama saya gitu. Kok waktunya jangan pas maghrib. Ya tadi kebetulan saya nganggur Pak jam 5 Pak, kan ya ada setengah 6 lah Pak. Maghrib kan kurang lebih jam 6 ya Pak ya. Ya nanti dipikirkan Pak, kalau jam 7 waktunya masak Pak. Habis ini saya harus masak, habis masak terus makan, terus habis makan saya harus online urusan gereja Pak jam 8 Pak. Sorry ya Pak ya, nanti coba dipikirin maju jam 4 gitu Pak ya. Oke, saya akhiri ya, sesi hari ini. Semoga bisa membantu pertanyaan yang Anda lontarkan dan saya juga bisa menjawab ya. Sampai ketemu besok. Thank you.